Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Ainur Rohmah, Rahmani Ayu, beserta Aura Rahman Putri, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang moralitas ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan diperoleh dari pengalaman dan dari akal. Dari pengalaman dan akal tersebut, maka timbullah paham yang disebut dengan nasionalisme dan empirisme. Dari paham tersebut ada beberapa tokoh terkenal, yakni Berkeley yang menganut paham nasionalisme dan René Descartes yang menganut paham empirisme. Ilmu pengetahuan itu sendiri adalah kerangka konseptual atau teori yang saling berkaitan yang memberi tempat untuk pengkajian dan pengujian secara kritis dengan ilmiah oleh ahli-ahli dalam bidang yang sama yang bersifat bermetode, sistematis, objektif, dan universal. Penerapan ilmu pengetahuan membutuhkan dimensi etis sebagai pertimbangan yang berpengaruh pada proses perkembangan ilmu pengetahuan. Proses ilmu pengetahuan itulah yang akan menghasilkan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Maksudnya adalah bahwa dimensi etis itu merupakan hal yang menyangkut kegiatan maupun penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, ilmuwan dalam mengemban ilmu pengetahuan dan teknologi harus memperhatikan kodrat dan martabat manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggung jawab kepada kepentingan umum dan generasi mendatang serta bersifat universal. Tanggung jawab etis tidak hanya menyangkut upaya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat dalam kehidupan manusia, akan tetapi juga harus menyadari apa yang seharusnya dikerjakan atau tidak untuk memperkokoh kedudukan serta martabat manusia, baik dalam hubungan sebagai pribadi dengan lingkungannya maupun sebagai makhluk yang bertanggung jawab terhadap penciptanya. Oleh karena itu, ahli ilmu pengetahuan atau ilmuwan selain dapat menghasilkan teknologi, tetapi juga harus bisa menghadapi masalah moral dari akses ilmu dan teknologi yang bersifat merusak. Ilmu bebas nilai atau tidak bebas nilai. Joseph Situmorang berpendapat bahwasanya bebas nilai yang dimaksud memiliki arti tuntunan dalam setiap kegiatan ilmiah atas didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu menolak campur tangan faktor eksternal yang secara hakiki menentukan ilmu pengetahuan itu sendiri. Maksudnya, dalam pandangan ilmu yang bebas nilai, eksplorasi alam tanpa batas dapat dibenarkan karena hal tersebut untuk kepentingan ilmu itu sendiri, yang terkadang hal tersebut dapat merugikan lingkungan. Contoh untuk hal ini adalah teknologi air condition yang ternyata berpengaruh pada pemanasan global dan lubang ozon semakin melebar. Tetapi ilmu pembuatan alat pendingin ruangan ini semata untuk pengembangan teknologi itu dengan tanpa memperdulikan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan sekitar. Setidaknya ada problem setiap ekologis dalam ilmu tersebut, tetapi ilmu bebas nilai menganggap nilai ekologis tersebut menghambat perkembangan ilmu. Dalam ilmu bebas, nilai tujuan dari ilmu itu untuk ilmu. 1. Ilmu bebas nilai. 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai yaitu A. Ilmu harus bebas dari faktor eksternal seperti faktor politis, ideologis, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. B. Perlunya kebebasan ilmiah yang mendorong terjadinya otonomi ilmu pengetahuan. Kebebasan itu menyangkut kemungkinan untuk menentukan diri sendiri. C. Penelitian ilmu tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Maksudnya, indikator pertama dan kedua menunjukkan upaya para ilmuwan untuk menjaga objektivitas ilmiah, sedangkan indikator ketiga menunjukkan adanya faktor yang tak terhindarkan perkembangan ilmu, pertimbangan etis. Hampir dipastikan bahwa mustahil bagi para ilmuwan untuk menafsirkan pertimbangan etis ini, karena setiap manusia mempunyai hati nurani sebagai institusi moral terkecil yang ada dalam dirinya sendiri. 2. Ilmu terikat nilai. Ilmu terikat nilai atau value bond memandang bahwa ilmu itu sendiri
selalu terikat nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai dan terutama nilai. Pengembangan ilmu jelas tidak mungkin bisa terlepas dari nilai-nilai kepentingan baik politis, ekonomis, religius, ekologis, dan lain-lain. Kata nilai pada terikat nilai memiliki makna yang luas. Pertama, makna nilai bukan hanya dalam konteks baik buruk, tetapi juga dalam konteks ada kepentingan atau tidak. Kedua, terikat nilai tidak hanya berlaku bagi ilmuwan tetapi juga ilmu itu sendiri, sehingga memasuki wilayah epistemologis, maka keduanya saling berkaitan. Habermas ahli filsuf dan sosiolog. Habermas mewarisi pandangan Husserl yang melihat fakta dari objek alam diperlukan ilmu pengetahuan sebagai kenyataan yang sudah jadi. Fakta atau objek itu sebenarnya sudah tersusun secara spontan dan primordial dalam pengalaman sehari-hari dalam Lebenswelt atau dunia sebagaimana dihayati. Setiap ilmu pengetahuan mengambil dari Lebenswelt sejumlah fakta sebagai fakta yang kemudian diilmiahkan berdasarkan kepentingan praktis. Selanjutnya, Habermas menegaskan bahwa ilmu pengetahuan alam terbentuk berdasarkan teknis. Ilmu pengetahuan alam tidaklah netral karena isinya tidak lepas sama sekali dari kepentingan praktis. Moralitas ilmu pengetahuan. Manusia berperan sebagai manipulator dan artikulator dalam mengambil manfaat dalam ilmu pengetahuan. Ketika manusia memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk tujuan praktis, mereka dapat saja hanya memfungsikan bagian kepribadiannya untuk kepentingan dorongan biologis dan hasrat-hasrat yang mengandung dua insting, yaitu libido atau konstruktif dan thanatos atau destruktif dan agresif, sehingga dapat dipastikan bahwa manfaat pengetahuan diarahkan untuk hal-hal yang destruktif. Oleh karena itu, diperlukan etika untuk melahirkan tatanan seperangkat kewajiban tentang kebaikan yang melaksanakannya. Dalam mempelajari hakikat ilmu, ketika menyinggung nilai yang dalam, maka di situ terdapat dorongan untuk bersikap hormat kepada ilmu. Sejatinya ilmu terletak pada penerapannya. Ilmu mengabdi masyarakat sehingga ia menjadi sarana kemajuan. Boleh dikatakan ilmu itu mengejar kebenaran dan kebenaran itu merupakan inti dari etika ilmu. Tetapi jangan dilupakan bahwa kebenaran itu ditentukan oleh derajat penerapan yang mudah dari ilmu. Pandangan yang demikian termasuk paham pragmatisme tentang kebenaran. Penerapan ilmu pengetahuan bertujuan untuk mempergunakan dan menerapkan ilmu pengetahuan tersebut di dalam masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Pemanfaatan ilmu pengetahuan hendaknya membatasi pada hal-hal yang asasi. Ilmu pengetahuan selain tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, juga harus mengandung nilai etis atau moral. Dikatakan beretis atau bermoral karena harus mengandung nilai yang bermakna, berarti, dan berguna bagi kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan tidak hanya mengandung kebenaran-kebenaran, tetapi juga mengandung kebaikan-kebaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan lewat WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.